Kita berada di Balong Keramat Dharmaloka dan melanjutkan ziarah hari kedua, yaitu yang kita ziarahi Eyang Rama Haji Irengan. Dan di sini menurut penjelasan dari sesepuh Kuncen di sini dan kiai yang ada di sebelah lokasi Balong Keramat Dharmaloka ini, konon katanya dahulu Syekh Abdul Muhyi juga pernah di sini dan ada petilasan dan ada tempat beliau ketika bersuci. Nanti insya Allah videonya akan kita share. Nanti kegiatan kita insya Allah akan mandi di sana. Dan sekarang kita mari bersama-sama menuju makam Eyang Rama Haji Irengan. Mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami beserta rekan-rekan sudah berada di tempat makomnya Syekh Rama Haji Irengan, mana berlokasi di Dharmaloka, Kabupaten Kuningan. Di sini ada beberapa keramat yang ada di sini, diantaranya Syekh Rama Haji Irengan, Syekh Rama Gusti, Syekh Pangeran Arya Saringsingan, Mbok Kulit atau Rama Bukit, Nyai Kuning atau Nyai Sari Kembang, Abah Jainuddin, kuncennya Abah sareng Abah Wahyudin almarhum. Barangkali itu yang saya bisa utarakan. Mudah-mudahan kami datang di sini mendapat barokah dan karomah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah. Inna wajhaka wa inna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'atin wa ahbabil kiram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. إنك أنت الوهاب صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ki, mana? Ini agak miskin. Kamu? Saya miskin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina sonten ieu manawi tim klien Arya Kamuning. Alhamdulillah ayeuna tos menuju ke makam dalam cager tapi saya nyebat nyata namanya Sesatori. Insyaallah manawi sakedap urang lebat tadi itu kurang ziarah bersama di hari Abah. kedua masih segar, masih sehat. Kaduga kan yang mali udon. Teman-teman masih Ayah yang udon jeung bensin. ini suasananya sangat asri sekali karena hutan di sini terjaga betul-betul hutan lindung, jadi kondisinya luar biasa. Nanti perjalanannya pun dari sini mungkin sekitar berapa meter? Sekitar 500 meteran lah nanti jalan kaki dan motor ditunda di sini. Motor ditunda di sini. Walaupun saya rada paut. Berlumut. Yang hijau di sana coba kameramen di setting itu bukan karpet tapi lumut asli nih, lumut asli. Jalan harus hati-hati nanti diserodot, nanti diserelot. Kalau musim kemarau ini biasanya jalannya banyak yang melenge. Melangnya entar diserelot. Aduh. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini kotak sampah supaya para peziarah tidak sembarangan membuang sampah, jadi disediakan di sini. Nanti diserelot. Ini bisa terlihat sangat luar biasa. Ini pohon-pohonnya masih rindang, banyak pohon kiara. Ya tinggal di handap Permadani. Halus ya Jona Permadani kan yang buruk tanggal itu tanggal hoe. Dibiarkan begitu saja. Ada pohon yang tumbang pun di sini tidak boleh diganggu. Jadi tumenang nungala suluh kadi ya temen. Suara-suaranya yang terdengar juga ini sangat khas sekali. Tidak lah. Assalamualaikum. Nah, kita masuk ke makam yang pertama, yaitu katanya ini petilasan Prabu Siliwangi. Nah, ini makamnya. Ini makam petilasan Prabu Siliwangi. Nah, ini. Ya, menurut kesepuhan di sini ini katanya petilasan Kangjeng Prabu Siliwangi. Wallahu a'lam betul atau tidaknya, menurut kepercayaan mereka ini adalah salah satu petilasan ya. Yang ini. Kemudian masuk ke sini, inilah yang disebut makam dalam cager. Yang ini yang disebut dengan Sesatori yang kita ziarahi sekarang ini. Dan menurut Bapak Kuncen, sumber dari Pak Kuncen yang mengurus di sini, yang ini katanya makam Pangeran Damarwulan kata beliau. Dan di sini tuh ada 9 makam, diantaranya baru ditemukan sekitar tahun yang kemarin di bawah di sana. Katanya ada salah satu lagi makam di dekat sumber air katanya. Namun setelah dikonfirmasi makam siapa itu Pak Kuncen juga belum tahu katanya. Namun setelah dirawat alhamdulillah. Sebelumnya juru kunci di sini selalu bermimpi dengan seorang yang punya wajah sangat ganteng, punya paras yang sangat ganteng sekali, selalu datang di mimpinya. Kemudian setelah itu
ditemukanlah salah satu kuburan di sana, kemudian dirawat. Alhamdulillah setelah itu tidak lagi bermimpi dengan seorang yang tampan itu. Dan menurut Pak Kuncen atau Bu Juru Kunci di sini, beliau meyakini mungkin yang selalu hadir dalam mimpinya yaitu ya orang yang kuburannya yang di bawah gitu. Nah ini Syekh Sator ini ada, mungkin teman-teman ada yang tahu tentang Syekh Sator itu asal dari mana, barangkali ada yang tahu atau berita-berita dari siapa, silahkan. Siapa yang Ya mungkin kalau yang kita tahu sedikit bahwa salah satu guru kita ada yang mengatakan bahwa Syekh Sator itu adalah orang dari Kesultanan Cirebon. Itu ada yang mengatakan dia adalah salah satu ajudan dari Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Oh ya, mungkin itu karena cerita mulut ke mulut, wallahu alam kebenarannya. Yang jelas peninggalannya di sini dan makomnya juga ada di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perjalanan kita dari kemarin hari Jumat sampai dengan sekarang sudah sore hari Sabtu. Perjalanan dari mulai ziarah ke Kecamatan Cidahu yang ada di Kuningan Timur ya, sekarang ini tempat ziarah yang terakhir yang dikunjungi untuk kegiatan ziarah pada kesempatan kali ini di Makbaroh Eyang Satori yang tadi sudah disampaikan. Perlu diingat oleh kita bersama sebelum kita pulang ke rumah masing-masing bahwa ziarah ini adalah bukan hanya sebatas tradisi, walaupun memang ada tradisinya untuk umat Islam, tetapi ada nilai-nilai yang tersirat diantaranya yaitu untuk mengingat atau bahasa hadisnya yaitu untuk i'tibar bahwa kita itu akan seperti para sesepuh yang sudah meninggal lama, kita pun akan kembali kepada Allah secara jasad dan ruh. Kita kembali kepada Allah, jasadnya dikubur seperti kuburan-kuburan ini, tetapi ruhnya kembali kepada Allah. Itulah intibarnya, pelajarannya supaya kita itu selalu sering mengingat mati. Kemudian tujuan ziarah tersendiri yaitu pertama kita bersilaturahim. Bersilaturahim tidak hanya sebatas bersilaturahim terhadap orang-orang yang masih hidup, tetapi bersilaturahim terhadap orang yang sudah meninggal pun ini dianjurkan. Catatan tadi kita mencari pelajaran daripada silaturahim tadi, mengambil pelajaran daripada silaturahim terhadap orang yang meninggal, apalagi yang kita kunjungi itu adalah kuburan-kuburan orang-orang yang sangat berjasa besar terhadap Islam, orang-orang yang soleh, yang senantiasa semasa hidupnya mereka itu adalah para pejuang Islam yang punya ruhul jihad yang sangat luar biasa, yang membawa berkah Islam sampai kita masyarakat Muslim di khususnya di Kuningan, di Kecamatan Subang, teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Subang secara khusus, kita itu bisa mengenal Islam itu karena jasa mereka-mereka para kesepuhan yang sudah terdahulu. Yang kedua, tujuan kita berziarah itu yaitu untuk mendoakan para leluhur yang kita ziarahi, walaupun kita tahu bahwa para leluhur yang kita ziarahi adalah orang-orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada salahnya kita mendoakan mereka dengan doa terbaik. Semoga para leluhur yang kita ziarahi tambah-tambah keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah seperti halnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah yang notabene Rasulullah itu adalah
manusia teragung dan termulia, maka menurut orang Sunda nyuhunkeun kaleleberana itu sama dengan ziarah kita pada kesempatan kali ini juga seperti itu. Mudah-mudahan aya kaleleberan kasayan kanggo para peziarah sadaya. Mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, kita berniat mendatangi para karuhun, para kasepuhan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya kakek ceretan kasengitan tina kasayan aranjeunana keberkahan katepaan nur ilahiyah kanggo sadaya anu halal hadir anu jaroh. Nah itu tujuan, semoga nanti di yaumil kiamah kita bisa bareng bersama mereka. Syukur-syukur pami urang diangken sebagai murid aranjeunana sehingga urang sadaya nya diangken gitu ku aranjeunana kalebetkeun ti golongan sholihin, kalebetkeun ti golongan murid-murid para aulia. Manawi diantawis kegiatan ziarah teh henteu sebatas ritual biasa tetapi rutinitas biasa, tapi mengandung filosofi anu sangat luar biasa. Mudah-mudahan tiasa dialap manfaat kanggo sadayana oge tiasa janten itibar kanggo sadayana, sabab leres asal waktu sedi Rasulullah nyaurkeun dina hadisna asal nama teu meunang ziarah, tapi setelah kapal dia pazuruha Rasulullah miwarang ziarah, sabab dina ziarah teh tudzakirukumul maut, mengingatkan kita akan kematian yang pasti. Kematian itu sudah barang tentu, setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan meninggal. Itu saja mungkin perjalanan kita tutup. Nanti insya Allah tunggu di lain kesempatan kegiatan ziarah pada sesi berikutnya di tempat yang berbeda dan daerah-daerah yang berbeda insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, barulang ya. Wingki lala. Jadi kita mengumpul di sini, ini perjalanan menuju pulang. Udah siap-siap ini. Ki Aweng ini sudah bersiap-siap akan pulang. Ini Pak Ustadz Abdul Rosid, ini Pak Ustadz Ade, ini Bang Udin, ada Ustadz Ade, satu lagi Bang Wahyu tuh, Bos Muhyiddin, kemudian Aipan ya, Aipan ini Ustadz Jarkasi. Nah ini semua hadir di sini. Kita menuju pulang. Kita berdoa semoga perjalanan kita penuh keberkahan, amin. Mari kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Istri dan anak kita menunggu ya, ditinggal 2 hari ya. Kalau masih punya bekal, bawa oleh-oleh jangan lupa buat anak dan istri. Terima kasih. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.